kuliner atau konsep bisnis yang berkembang di negara penghasil ginseng yang bisa diterapkan di Indonesia. Pada sesi kedua ini, kita akan sama-sama menyimak insight peluang bisnis kuliner Korea bersama Bapak Selik Purnama, CEO dan founder Simhei Korean Grill. Oke, apakah sudah terhubung bersama kami Bapak Selik Purnama? Oke, selamat siang Pak Selik Purnama. Mas Siang, Mas Selik. Freddy. Ya, tepatnya Mas Selik ya, kan kita masih seumuran ya Mas Selik ya. Iya, Mas. Siap. Oke, tadi saya sempat bilang bahwa ini demam K-pop dan drama Korea lagi tren-tren banget nih, Mas Selik ya. Jadi sepertinya timing untuk Simhei hadir di Indonesia ini tepat banget ya, Mas Selik ya. Iya, benar. Jadi, sebenarnya kalau tren dari Korea sendiri, menurut saya, masyarakat Indonesia tuh lumayan bisa mengadopsi budaya-budaya Korea dan budaya-budaya Jepang gitulah ya. Jadi dari segi makanan, dari segi budaya, itu bisa dilihat juga sampai fashion-nya, itu tuh semuanya bisa lumayan cocok lah untuk mengadopsi budaya-budaya Korea. Iya, nah dari Mas Selik sendiri, boleh dijelaskan, ini Simhei Korean Grill ini usaha bisnis kuliner seperti apa nih Mas Selik? Atau mungkin ada video yang bisa kita play, tim admin? Oh ada. Oke, kita akan menyimak sejenak untuk video bisnis dari Simhei Korean Grill. Ya, Pak Selik ya, sebentar. Ya, oke. Iya, itu tadi ya, kita udah simak bersama-sama video profil dari Simhei Korean Grill. Dan sekarang kayaknya udah ada bisnis Japanese-nya juga, ya Pak Selik. Oke, mungkin bisa dijelaskan sederhana oleh Mas Selik mengenai Simhei Korean Grill ini. Konsepnya gimana, Iya, Mas Selik? gini. Jadi kalau Shanghai Korean Grill itu kita fokusnya di all you can eat ya. All you can eat yang 99.000 terjangkau. Kita ada 2 paket sih, 99 sama 119. Itu beda di jenis dagingnya aja untuk menunya. Tapi secara konsep kita tidak menjual a la carte sama sekali. Kita hanya menjual benar-benar memfokuskan untuk di all you can eat-nya di makanan Korea. Siap. Oke, jadi memang fokusnya ini makanan Korea. Jadi ini semuanya ready ya, Mas Selik ya. Maksudnya konsepnya semuanya dine in. Betul, semua dine in. Kita fokusnya dine in. Baru kemarin-kemarin ini doang semenjak pandemi kan. Kemarin yang sempat PSBB, kita di lockdown, kita nggak boleh keluar, restoran nggak boleh buka. Ya akhirnya kita ada alternatif lah. Kita ada alternatif, kita kasih untuk frozen, orang bisa makan-makan Korean di rumah dengan daging dan bumbu dari kita. Terus kita juga kasih beberapa paketan lainnya untuk take away. Itu semua dimulai semenjak pandemi kemarin sih. Tapi fokus tetap di dine in biasanya.
Ya, jadi kemarin selama pandemi sempat off atau masih buka, Pak? Sempat off ya? Berapa lama tuh Pak Off. off? Kita kan Jakarta, kalau kita ngomongin Jakarta ya Mas Freddy ya. Jakarta Hmm, itu kita sendiri mulai di PSBB lockdown pertama itu kan di bulan Maret pertengahan tuh. Itu ya, kita kan benar-benar restoran nggak boleh buka sama sekali, kita juga nggak boleh terima dine in, kita cuma boleh terima take away doang. Jadi ya selayaknya restoran dan semua bisnis lah di 1-2 bulan pertama itu apa namanya pasti kita juga mengalami ada penurunan gitu kan. Karena kita nggak boleh dine in basicnya. betul, betul, betul. Jadi ya karena situasi seperti ini dan ini kan kita juga nggak bisa nyalahin ya namanya juga pandemi gitu, pandemi dunia. Jadi otomatis ya kita mencari alternatif lainnya yang bisa tetap menopang restoran kita. Salah satunya yaitu tadi frozen, menjual frozen, saus-saus dari kita, terus sama paket-paketan lainnya buat di take away. Buat take away. Berarti mereka bisa bisa grill sendiri di rumah atau mungkin dari Betul, Simhei-nya menyewakan grillnya sekalian. Ada seperti itu atau ada. Jadi kita kan sekarang itu yang aktif beroperasional sekitar 18 cabang seluruh Indonesia, Mas. Nah, ya. ini untuk cabang-cabang, kebanyakan cabang, mereka yang menyanggupi untuk menyewakan juga peralatan utensilnya, itu kita Mhm. menyediakan. Jadi benar-benar dianterin ke rumah, disetting untuk makan Korea, Ya. semua perlengkapan dari kita besoknya diambil lagi. Oh, gitu ya. Jadi memang memang disewakan atau dipinjamkan jatuhnya nih. Kalau misalnya untuk pembelian di tertentu, nominal tertentu, kita udah termasuk Pin- sama Dipinjamkan gitu ya. alatnya. Wih, Betul. mantep. Oke. Nah, mungkin teman-teman sobat Ewo pengen tahu nih Mas Salik. Gimana, Sebenarnya gimana? Simhei ini ada sejak kapan Mas di Indonesia? Simhai itu kita pertama kali berdiri tahun 2019 di bulan awal Maret. Awal Itu Maret. pertama kali kita berdiri. Itu saya ingat banget kita grand opening di hari Jumatnya. Itu terus sampai hari ini kita baru membuka cabang itu kita cabang pertama di Pluit. Terus Mhm. habis itu kita juga akhirnya membuka franchise kan setelah 3-4 bulan kita menata semuanya rapi. Kita membuka franchise pertama itu ada di BSD. Terus habis itu semuanya baru semua franchise bisa masuk sampai di akhir tahun kemarin kita beroperasional kira-kira sampai hari inilah detik ini 18 sampai 20 outlet. Oke, ini untuk ukuran gerainya atau restorannya ini ada standarisasi harus berapa meter kali berapa meter nggak sih Mas Salik? Ada. Jadi kalau kita standarisasinya sistemnya lebih ke minimum capacity ya Mas Freddy ya. Oh, oke. Jadi orang itu kalau misalnya mau membuka Simhei, kita sarankan untuk minimum capacity 12 sampai 15 meja. Kalau di bawah 12 meja kita nggak saranin terus terang. Hmm, Dan kalau misalnya masalah tempat, kita nggak harus ruko atau apa, kita nggak harus. Bahkan banyak juga, karena kita di Pluit itu yang pusatnya kita itu, kita tanah kosong, kita bangun jadi seperti semi outdoor gitu kan. Dan akhirnya banyak franchisee justru yang mencari lahan tuh yang mirip kayak kita. Mereka nyari tanah, mereka mau bangun sendiri dengan ya. konsep yang dimiripin sama kita, bukan ruko. Oke, nih Mas Eli, kan di masa-masa Hmm, pandemi ini semua serba new normal, ya. Bahkan pameran pun kita new normalize, kita bilangnya. Maksudnya betul, ada betul, yang betul, beberapa betul. teman-teman pamerannya udah mulai online seperti itu. Dan kegiatan ini pun juga salah satu road to IFBC Expo 2020 kami di November nanti. Semoga sih ada approval dari pemerintah setempat untuk bisa tetap kami melaksanakan di bulan November 22 November di ASBSD nanti. Oke, Mas Selik, ini saya mau menanya nih, ya kan masa-masa pandemi ini, di masa new normal ini, semua kan serba switching. Orang-orang Betul. pada mencoba hal baru dari bisnisnya untuk bisa tetap bertahan. Nah, dari Simhai Korean Grill sendiri nih, dalam beradaptasi di masa pandemi ini, adakah konsep bisnis baru yang ditawarkan untuk para investor? Ada. Jadi ini yang memang kita rancangkan ya. Kita rancangkan sebenarnya ini kita rancangkan sebenarnya sebelum udah pandemi sih. Cuman karena pandemi akhirnya kita ke postpone, terus akhirnya kita bikin sedikit perubahan untuk Mhm. menyesuaikan terhadap situasi saat ini. Kalau misalnya kita lihat di Simhei itu kan kita fokus di dine in ya Mas ya. Kita fokus di dine in, Ya. orang masuk, datang, makan di tempat dengan puas 99.000. Nah, kalau misalnya kita lagi mengusung satu konsep, um, satu konsep ini kita
konsepnya dengan Grab to Go. Jadi kenapa konsep Grab to Go? Ini ada dua sebenarnya, Mas. Yang kita pikirkan itu Grab karena to di masa go, oke. pandemi ini nggak bisa kita cuma pikirin konsumennya, tapi kita juga mikirin investornya, Mas. Betul. Jadi untuk konsep ini itu kita yang pertama dari produknya sendiri itu tidak mengharuskan untuk masyarakat customer harus makan di tempat. Oh, oke. Packagingnya kita buat sedemikian rupa, sesimpel dan seefektif mungkin, supaya mereka bisa kapanpun mereka mau take away, delivery, makan di rumah, atau bahkan makan sambil jalan pun juga bisa kira-kira. Nah, dari segi investornya, itu kita juga mengusung supaya kalau misalnya Simhai kita katakan harus ada tempat, harus dine-in, minimum 12 meja capacity, dan itu kan kira-kira satu ruko Jakarta lah ya, Mas, ya kira-kira tuh. Nah, kalau misalnya ini kita mengusung yang benar-benar hanya satu booth. Jadi mungkin investor bisa menyediakan lahan 4x3 dengan nanti booth yang sesuai dengan standar kita, udah kita siapin semua desainnya, dan itu udah bisa membuka brand baru kita ini yang kita harapkan dengan kerjasama juga dengan influencer. Kita juga ada kerjasama sama influencer Oh ya, kolaborasi. Iya, yang pastinya share value-value dari kita ya. Karena gimana pun kita nggak bisa pungkiri sih Mas Freddy. Jadi kan sekarang kan memang keadaan susah banget ya. Sekarang ya, itu orang tuh lagi bingung nih betul. mau menabung atau berusaha atau mau ngapain gitu kan. Benar. Orang banyak banget orang yang dirumahkan atau banyak banget orang yang mungkin usahanya akhirnya sampai tutup gitu kan. Sekarang kan orang kan lagi dilema ini. Ini kita bertahan melihat kondisi seperti apa ke depannya, atau saya harus bergerak sekarang. Walaupun sekarang kalau misalnya kita lihat pasar sih, kayaknya sekarang udah condong untuk mereka bergerak ya, jalan udah macet semuanya Betul, betul. ya kan. Jadi orang udah pada keluar untuk berusaha gitu. Nah, inilah yang kita pikirin. Jadi supaya kita tuh bikin konsepnya terjangkau mungkin bagi investor. Kalau misalnya saya boleh bilang di Simhai mungkin untuk buka satu outlet butuh sekitar 6-700 juta gitu ya total investasi. Kalau di sini mungkin cukup dari 150 sampai 200 juta. Dari segi tempat juga nggak terlalu susah. Dan dari segi customer-nya pun, kita tidak mengharuskan mereka untuk dine-in. Karena tidak bisa dipungkiri juga, Mas Freddy, customer itu sekarang kebagi jadi dua. Satu yang mereka masih takut untuk makan di luar, satu lagi adalah mereka yang mau makan di luar. Nah, kita ini sekarang mengusung konsep yang kira-kira bisa menjangkau kedua tipe customer tersebut di pandemi. Iya, oke. Tadi yang konsep baru yang ditawarkan oleh Simhei ini, Mas Selik, ini apakah konsepnya makanan Korea juga atau tipe lain yang ditawarkan? Yang tadi konsep Bukan. baru? Kalau misalnya konsep baru, kita lebih terfokus kepada Jepang. Oh, Makanan Jepang. Jepang. Betul, jadi bumbu-bumbu Jepang. Karena kalau misalnya sebenarnya survei sama R&D yang kita lakuin internal ya Mas ya, Ya, ya. masyarakat Indonesia itu lumayan cocok lidahnya dengan makanan Korea satu, dan yang kedua adalah makanan Jepang. Itu Iya, yang paling cocok. mungkin karena sama-sama Asia kali ya, Mas Selik ya. Betul, Dan memang betul Mas. restoran-restoran Jepang juga di mall-mall Indonesia juga cukup banyak ya. Cukup banyak dan ya lumayan ramai juga ya Mas ya. Betul, betul, betul. Oke, nah ini kan semua orang melakukan inovasi, termasuk Selik. Sebenarnya apa sih makna inovasi sendiri bagi Mas Selik dan teman-teman di Simhei? Inovasi itu menurut saya, ini saya ngomong dari perspektif F&B ya Mas ya, Ya, ya betul. industri F&B. Jadi inovasi itu kalau menurut saya adalah sesuatu yang kita di pelaku usaha di industri F&B harus mau nggak mau itu lakukan. Jadi kita nggak bisa nih kita nggak bisa bertahan di dunia industri F&B kalau misalnya kita nggak melakukan inovasi. Ini bukan cuma terhadap brand baru, tapi juga terhadap inovasi-inovasi di dalam satu brand tersendiri. Kita ambil contoh aja kalau misalnya kita di Simhai, dulu kita mulai itu kita fokus di Korean barbecue. Kita tidak ada shabu-shabu, kita Ya. tidak ada yang lain-lainnya. Makin ke sini kita tapi mulai menata, jadi kita mulai inovasi di satu, kita di side dish-nya, jadi mungkin customer nggak boring untuk makan di daging-dagingan gitu ya. Terus kita juga sekarang makin inovasi lagi untuk mengeluarkan shabu-shabunya. Jadi orang yang mau datang ke Simhai bisa pilih mau shabu-shabu atau barbecue. Oke. Oke.
Pak Selik, ini ada penanya di kolom chat dari Syakira. Ini dari tadi mengikuti kita kayak dari awal. Oh ya. Oke, saat ini ada banyak saat ini banyak restoran bertema all you can eat, termasuk Simhai Korean Grill yang punya Bapak katanya. Ya. Apa teknik pemasaran yang dianggap paling unggul nih Pak, sehingga Simhai Korean Grill dapat bersaing di antara restoran lainnya? Oke. Teknik pemasaran yang paling unggul katanya. Iya, ini pertanyaan bagus ya. Saya sering dapat pertanyaan ini soalnya karena all you can eat kan sekarang lumayan menjamur ya di mana-mana ya. Betul, betul. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong dari segi teknik pemasaran, dari segi marketing itu dibilang paling bagus, paling efektif, nggak ada sih menurut saya. Menurut saya itu semua teknik marketing, semua tahap-tahap tindakan promosi yang kita lakukan itu melengkapi satu dengan yang lain. Itu untuk menggarap suatu pasar yang belum tergarap. Kalau misalnya kita ada internal discussion gitu ya, kita selalu membagikan sebenarnya antara dua, yaitu adalah customer yang pertama kali datang ke kita dengan customer yang loyal atau customer yang udah datang berkali-kali. Betul. Betul. Nah, sekarang kalau misalnya kita masalah ngomongin marketing itu di F&B sebenarnya korelasinya tetap ujung-ujungnya tetap ke produk yang kita jual, Mas. Jadi, apakah produk yang kita jual ini bisa diterima di masyarakat, dari bumbu, dari jenis daging, kalau kita ngomong di weekend itu, Mas ya. Dan yang selalu kita kedepankan, kalau value dari Simhai itu, yang selalu kita kedepankan dari segi marketing dan dari segi produksi, itu adalah kita hanya menyediakan daging-daging terbaik kualitasnya. Kita selalu menggunakan real daging sapi, yang pertama, dan kita utamakan selalu untuk menyajikan daging-daging yang import dari US, Amerika, dan Australia. Dan kalau misalnya disadari sebenarnya kita dari segi kita pun operasional Simhai ya Mas ya, itu kita dagingnya itu kita slice dan kita tata rapi di setiap porsi di satu piring gitu. Dan itu sebenarnya juga ada tujuannya. Sebenarnya itu kan repot di kitanya, Mas ya. Iya. Kan kalau misalnya kita taruh di mangkok besar terus langsung diambil gitu kan jauh lebih gampang dari segi operasionalnya. Ya kan? Cuman yang mau kita tunjukkan justru kepada customer kita adalah kita tuh menunjukkan kualitas daging kita seperti apa. Customer bisa dengan adil, dengan fair, mereka bisa melihat apakah daging tersebut fresh atau tidak. Kalau misalnya memang dagingnya kurang fresh menurut mereka, mereka bisa langsung langsung panggil waiters kita, minta tukar yang baru, dan waiters kita pasti juga langsung ditukar dengan yang baru semuanya. Itu sebenarnya kalau misal ditanya strategi apa, itu value utama dari kita ya, selalu mengedepankan produk yang kita jual. Oke, pastinya di masa-masa pandemi ini atau masa new normal ini ada sejumlah protokol nih Pak yang diterapkan di berbagai restoran sehubungan dengan sehubungan dengan himbauan dari Dinas Kesehatan maupun dari Presiden juga. Nah, protokol seperti apa nih Pak yang diterapkan di Simhai Korean Grill ini Pak? Oke, kalau misal protokol kita sebenarnya berpatokan sama panduan dari pemerintah daerah ya Mas ya. Betul. Jadi contoh misalnya kita sekarang orang mau masuk kita harus termogan dulu di atas 37,3 derajat nggak boleh masuk. Terus semua staff kita semua menggunakan masker dan semua menggunakan face shield juga. Para customer juga kita sekarang juga ngadain menu QR code Mas, jadi nggak usah pakai hard copy lagi, mereka bisa nge-scan terus langsung lihat menu di HP mereka. Terus ada beberapa makanan juga yang kita harus by order. Kalau dulu kan semuanya kita bisa self service gitu ya. Kalau sekarang karena di masa pandemi otomatis kita harus ada yang by order lah. Kira-kira hal-hal seperti itu sih. Dan ini sebenarnya hal-hal seperti ini lumayan lucu Mas. Kita ada kejadian di outlet kita itu jadi kan orang harus di termogan ya Mas ya, dan di atas 37,3 nggak boleh masuk. Dan itu kita lumayan strict gitu kan, karena kita mengikuti pemerintah daerah aja. Dan akhirnya kita ada tuh nolak beberapa customer yang datang, kita karena sorry Pak Bu nggak boleh masuk gitu karena suhunya tinggi. Terus bagaimana mereka? Apakah mereka responnya marah apa gimana? Beberapa kebanyakan customer sih mereka sih
nggak masalah ya, mereka ya udah nanti balik lagi kapan gitu. Cuman ada satu dua yang memang mungkin sedikit bete gitu ya, karena datang jauh-jauh cuma ditolak gitu kan. Cuman gimana pun kan, maksudnya kita kalau Sama-sama dari menjaga segi ya. betul, kita harus menjaga nggak cuma customer kita yang udah makan, kita juga harus menjaga staff kita juga kan. Kita nggak mau lah ada apa-apa jadi sumber mungkin penyebaran atau apa gitu. Perihal ini, Mas Elik, perihal jumlah 50% customer itu berlaku nggak di Berlaku banget, Simhei kita juga? bahkan bukan 50%, Mas. Kita bercontoh kalau di Pluit itu kita dulunya kita ada 40 meja satu Mhm. outlet. Sekarang kita cuma serve 15 meja, berarti itu 60%, Mas. 60%, iya, iya. Iya. Oke. Banyak outlet kita yang Nah, di ruko-ruko juga dari 20 meja jadi cuma 8 meja gitu. iya ya, demi menjaga kesehatan bersama ya, Mas Elik ya, Betul, betul, pastinya. betul. Ini sebuah apa namanya kinerja dari Mas Elik dan juga teman-teman di sini untuk bersama-sama menjaga kesehatan customernya ya di masa Iya. pandemi ini. Berbicara masalah gerai, Mas, Hmm. Simhei ini total senasional ada berapa gerai nih, Mas? Kita total sekarang yang aktif tuh ada sekitar 18 sampai 20 ya. Angka segitu, tapi kita akan opening terus sampai udah persiapan semua sampai di 30 outlet satu Indonesia. Oke. Itu jumlah 18 gerai itu ada di Jakarta saja atau sudah tersebar di beberapa kota? Oh enggak, itu seluruh Indonesia, Mas. Kita kalau Jabodetabek mungkin kita ada sekitar 10 gitu ya, Mhm. Jabodetabek. Kita ada di luar kota, ada di Semarang, Solo, Salatiga, Oke. Medan, Makassar, Banjarmasin, itu kita ada semua. Berarti memang tidak hanya di Jakarta ya. Jadi ini memang direncanakan akan lebih menyebar lagi seluruh Indonesia seperti itu. Ya, betul, lagi prepare. Iya. Ini kan beberapa event penghargaan juga saya sering melihat nih Pak Mas Selik dan teman-teman dipanggil gitu kan ke atas panggung. Boleh Ya. diberitahu mungkin ke teman-teman Sobat Expo ada penghargaan apa aja sih yang pernah didapat oleh Simhei Korean Grill ini? Iya, kita kalau penghargaan kita dapat 3 ya, Mas ya. Yang pertama kita dapat waktu itu Most Popular Korean Barbecue. Kita juga Oke. dapat apa namanya Best Affordable Korean Barbecue yang ranking 99.000. Dan yang terakhir kita sempat dapat dari Asosiasi Franchise Indonesia. Itu kita dapat sebagai top business opportunity untuk tahun 2019, Mas. Wih, selamat selamat. Selamat Mas Erik dan teman-teman ya. Thank you, thank you, Ini thank you, top thank you. business opportunity di 2019. Jadi sebenarnya kalau pandangan sebagai pengusaha nih, Mas Elik, di Mas Elik sendiri, di masa pandemi ini cocoknya kita menabung atau buka usaha nih Mas Elik? Kalau menurut Mas Elik di masa pandemi ini? Kalau misalnya menurut saya, Mas ya, ini juga menjadi perbincangan yang sangat hot lah di sekarang ini ya. Ini Iya menjadi betul. perdebatan semua orang, perdebatan semua speaker gitu-gitu. Kalau menurut saya itu sih sekarang itu sebenarnya udah masuk di tahap kita harus berusaha dengan mengikuti protokol yang ada, Mas. Kita Mhm. harus memilih berusaha untuk yang dimana usahanya yang pertama bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang. Iya. Dan yang kedua, harus mengikuti protokol supaya semuanya aman. Karena kita ambil contoh, misalnya kalau dari saya pribadi, saya ngerti sih, maksudnya pasti akan ada banyak kalangan itu yang masih takut untuk mencoba untuk memulai usaha. Karena resesi, karena ini, karena itu semua memang kondisi saat ini gitu kan, Mas. Tapi kita ambil Iya, contoh, kita kemarin di Jakarta kemarin PSBB sampai tanggal Juni tanggal 8, betul ya Mas ya? betul. Itu kita setelah PSBB dibuka dan kita restoran udah mulai dibuka, kita itu dihadapkan dengan pilihan apakah kita mau meneruskan ekspansi kita, yaitu membuka cabang lagi, atau kita mau wait and see, bertahan dulu, lihat keadaan. Dan Iya. akhirnya yang kita ambil approach-nya, kita ekspansi aja udah. Kita jangan bertahan terus, mau sampai kapan gitu kan. Kita kan sama-sama nggak ngerti ya Mas ya. Kita harus terus berusaha gimana caranya tetap bisa laku gitu. Dan surprisingly ya puji Tuhan, syukur kita buka 3 cabang lagi setelah pandemi Mas. Kita udah buka di Cinere, kita buka di Cibubur, dan kita buka di Mhm. Kota Salatiga. Dan syukur-syukur semua outlet yang kita buka setelah pandemi
itu dibuka dengan grand opening yang sangat sukses. Oke, ya Mas Elik, saya balik lagi ke pertanyaan nih di kolom chat sebentar. Adakah kesulitan Pak Selik selama membangun Simhek Korean Grill ini, baik membangun citra atau mitra selama ini, Mas Selik? Pelajaran yang Mas Selik dapatkan yang bisa dibagikan ke para pebisnis lainnya nih, yang berani mengeksekusi bisnisnya bagaimana? Ya, kalau kesulitan pasti ada ya Mas ya. Kalau saya sering ngomong itu, saya biasa bilang saya nggak percaya bahwa ada satu bisnis yang bisa sukses tanpa ada kesulitan apapun gitu. Pasti ada kesulitannya, ya kan? Salah satunya pasti kemarin sempat kita karena ada pertama all you can eat lumayan buka di mana-mana itu yang pertama. Terus yang kedua ada kesulitan sebenarnya yang lumayan basic yang ini nggak mungkin orang-orang bisa tahu. Tapi inilah yang kesulitan kita di belakang layar, yaitu adalah kesulitan supplier itu sebagai salah satu, Mas. Kita kan franchise, kita sistemnya adalah mereka semua terpusat harus beli bahan baku dan daging dari kita. Dan pemakaian bahan baku kita kan nggak sedikit. Pemakaian bahan baku kita, contoh daging itu kita bisa setiap bulannya kita bisa 5-10 ton. Dan ini untuk daging-daging yang kita pakai benar-benar pure daging impor dari US dan dari Australia. Jadi, secara tidak langsung, walaupun bisnis kita bisa dikatakan bisnis lokal lah ya, maksudnya kita bisnis masih di Indonesia, Jakarta, sekitarnya, tapi sebenarnya kita tuh harus mengikuti keadaan dunia. Saya ingat banget, waktu itu di akhir tahun 2019, sempat Cina itu perang dagang sama Amerika. Ya kan? Dan itu mau nggak mau kita terkena imbasnya loh Mas. Betul. Kita terkena imbasnya, benar. Kita sampai supplier kita itu sampai ngomong ke kita, maksudnya jatah dari daging yang datang dari Amerika di kotanya lebih sedikit. Betul. Terus dari Australia juga kena imbasnya, bla bla bla. Ya kalau dari luarnya kan seakan-akan kan kita kan maksudnya kita bisnis lokal ya, kita nggak ada hubungan dengan dunia gitu ya Mas ya. Benar, tapi mau nggak mau kita terdampak gitu, terdampak. Dan kemarin itu sempat kita sampai lumayan pusing karena keadaan restoran kita 20 ini udah running semua, sedangkan masukan dari importer itu sedikit gitu. Nah, itulah kesulitan-kesulitan administratif di belakang layar yang nggak mungkin customer tahu gitu. Betul. Jadi ya mau nggak mau kita tetap approach banyak-banyak supplier dan kita ngestok banyak-banyak. Waktu itu saya ingat banget kita pernah ngestok berapa ton gitu supaya menjaga semua cabang kita masih memiliki kualitas daging yang sama. Betul. Mas Selik, nggak ada bahan baku yang diambil dari lokal nggak sih Mas Selik? Ada. Kalau untuk bahan baku itu untuk bumbu-bumbu Mas. Bumbu-bumbu itu kita ngambil dari lokal kebanyakan. Untuk khusus kita kan bumbu saus kan ada bermacam-macam ya, kita ada 4-5 macam. Kita ada satu macam itu yang benar-benar pure Korean karena kita pada barbecue kan. Jadi ingredientnya kita ada impor dari Korea juga. Tapi selain itu kita semua mengutamakan untuk bahan baku lokal. Iya, oke. Kalau bisa dipresentasi, kira-kira berapa persen bahan baku lokal nih Mas Selik? Untuk bahan baku bumbu sih saya bisa ngomong 80% lokal ya, 20%-nya itu yang impor. Cuma kalau daging memang harus impor ya Mas Selik ya? Ya betul. Kalau daging kita benar-benar kita fokuskan hanya mengambil yang kualitas dari Amerika dan Australia. Mungkin karena karakter dagingnya mungkin ya Mas Selik ya? Betul Mas, karena karakter dagingnya. Untuk si bumbu ini Mas, untuk kan Indonesia kan lidahnya beda sama Korea ya, maksudnya nggak suka yang terlalu asam atau bagaimana gitu. Ini ada riset nggak sih untuk bumbunya dari tim Simhek sendiri? Iya, jadi gini, kalau masalah bumbu itu juga yang pertama yang tadi saya bilang sebenarnya lidah Indonesia itu bisa menerima bumbu Korea, tapi kita percaya itu harus sedikit ditwist lah kalau kita ngomong Mas. Jadi waktu itu kita khusus untuk bumbu Koreanya, kita panggil chef Korea, kita panggil 4-5 chef Korea, itu mereka ajarin kita minta mereka masing-masing masak bumbu Korea ala mereka, yang mereka tahu.
Nah, dari situ itu kita gabungkan semuanya, kita ambil yang mana yang kira-kira cocok untuk masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya yang bumbu-bumbu lainnya, itu kita benar-benar kita fokusin justru kita mengambil bumbu-bumbu citra rasa Indonesia. Jadi yang bumbu Korea satu aja nih, Mas. Yang lainnya cita rasa Indonesia. Oke, oke. Jadi Gitu. memang bumbunya terpisah, kemudian dagingnya terpisah, nanti sesuai dengan kemauan dari si customer, mereka campur sendiri, atau emang dagingnya sudah dicampur sama bumbu? Gimana Belum. sih, Mas? Kalau kita konsepnya adalah dagingnya itu benar-benar kita serve original, Mas. Oh, oke. Jadi customer pokoknya ngeliat dulu bahwa ini daging itu benar-benar fresh gitu ya. Nggak ada hitam-hitam sama sekali, nggak ada yang nggak Mhm, fresh mhm. gitu. Baru nanti mereka bisa campurin sama bumbu yang udah kita buat. Nah, mereka cukup untuk mereka campurin ke bumbunya sebelum di grill, itu udah rasanya udah kita rancang supaya seperti di marinate 1 hari gitu. Wih, jadi emang udah di ini ya, udah diciptakannya seperti itu dari timnya Simhe. Betul, Mas Freddy. Nih, kalau misalnya berbicara masalah investasi nih Mas Elik, pasti Iya, teman-teman Mas. Sobat Expo nih saya yakin juga ada beberapa yang emang tertarik buka usaha. Apalagi pas Betul. dengar kita ngebahas masalah Korean nih. Korean barbecue, kemudian tadi budaya Korea, kemudian konten kreator jalan-jalan ke Korea, ya kan? Nah, Iya. untuk paket bisnis dari Simhei sendiri nih, Mas Elik, investasinya di angka berapa ya Mas Elik ya? Mungkin orang takut, wah mahal nih gitu mikirnya. Berapa kira-kira Mas Iya. Elik? Begini, kalau misalnya investasi dari segi franchise dan equipment ya Mas Freddy ya, Mhm, mhm. itu mungkin sekitar di 300 sampai 350 juta. Oke, karena konsepnya Eh, resto ya. Konsep resto, betul. Dan ini di luar tempat. Di luar tempat, di luar sewa tempat, di luar renovasi. Karena kalau tempat kan setiap lokasi beda-beda harganya Mas ya, itu yang kita nggak bisa hitung. Tapi untuk mahal atau murahnya itu kan sebenarnya dilihat lagi dari mungkin potensi revenue-nya berapa, terus potensi untuk kedepannya seperti apa, dan yang Betul. tidak kalah itu pasti potensi balik modalnya itu kira-kira berapa lama. Jadi Iya, itu karena harus kan pastinya dikaji. betul. Pastinya dari tim Simhei juga sudah meriset lokasinya kan ya. Kalau misalnya ada mitra yang minat, pasti kan survei lokasi dulu. Seperti itu ya Mas Elik ya. Betul, betul. Jadi kita sistemnya adalah mereka customer atau franchisee itu mereka kasih kita lokasi, alamatnya, itu kita survei terlebih dahulu. Kita survei oke atau enggaknya. Kalau misalnya kita approve, ya baru jalan. Kalau misalnya kita nggak approve, ya mungkin bisa cari ke lokasi lainnya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman Sobat Expo. Saya coba cek dulu di Instagram. Oke, di YouTube. Ada tim admin dari YouTube? Belum ada ya. Oke, mungkin apa namanya dari Mas Selik ada tips bagaimana tips sehat menikmati hidangan lezat di Simhe? Apa dagingnya harus diapain dulu atau apa dulu gitu, Mas Selik? Biasanya kan orang kalau ke restoran kan ada ciri khasnya nih ya kan. Ini kalau aku ke Betul, restoran betul. ini aku pengennya nyobain ini dulu, diginiin, kemudian baru dinikmatin. Nah, kalau saran Mas Selik sendiri untuk di Simhe ini ada tips nggak buat netizen dan juga sobat expo yang pengen nyobain kuliner di Simhe? Iya, kalau misalnya tips dari saya, eh, yang pertama makannya itu pertama jangan perut terlalu kosong biar makannya bisa banyak kan all you can eat ya Mas ya. Oke, Terus tuh. kalau makan Koreanya itu adalah kita ada satu sebutan ini ciri khas Koreanya juga. Jadi Mhm. makannya itu adalah dagingnya itu disiapkan, lalu siapkan selada juga. Nanti kita masukkan lauk-lauknya itu ke dalam selada dan kita bungkus. Nah, lauknya ini terserah sesuai seleranya. Biasanya orang makan itu dimasukin daging, terus Mhm. sedikit nasi, Oke. bumbunya jangan lupa, dan dimasukin juga bagi yang suka bawang putih, bagi yang suka bawang bombay. Ini dimasukkan semuanya ke dalam seladanya, ini dibungkus, itu dimakan semuanya langsung. Itu adalah Oh, cara makan Korea yang ciri khas sana lah, ciri khas orang mereka. oh jadi di wrap gitu ya. Daging yang sudah dibakar dan dibumbu itu di wrap, masukin ke dalam selada itu beserta bawang putih atau nggak bawang bombay, selera itu ya.
Betul, betul. Oh, oke. Iya. Kalau saya sih biasanya makan begitu aja. Karena nggak tahu. Makanya nih, kan saya dapat insight baru nih dari Mas Selik dan teman-teman. Ternyata makannya serunya gitu ya, pakai selada ya. Oh, oke. Betul, betul pakai selada. Itu karena benar-benar memang ciri khasnya Korea kan. Mereka kalau makan di sana begitu semua gitu. Oke. Nah, sekarang kalau untuk di Jakarta nih, mungkin sebagian besar Sobat Expo yang menyimak kegiatan pagi sampai siang ini, teman-teman di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek lah. Di Jabodetabek sendiri bisa ditemukan di mana nih Simhe, Mas Elik? Ini menjelang makan siang biar langsung cus nih, habis nyimak nih. Boleh, boleh. Kita kalau di utara kita ada di Pluit. Kalau misalnya di Mm-mm. barat itu kita ada di Greenfield. Oke. Terus kita di Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu kita ada di Pondok Indah. Kita ada di Pondok Indah, Rawamangun. Kita Rawamangun, ada oke. di Condet. Itu juga Di ada. Condet juga. Terus kita ada juga di Cinere ya. Cinere itu yang kita baru buka setelah pandemi. Ya. Untuk di itu juga kita ada di Cibubur, di Tangerang kita ada beberapa lokasi. Kita ada di BSD 1, kita ada di Gading Serpong 1, dan yang ketiga kita ada di Bintaro. Nah, jadi Sobat Expo nih, yang udah menjelang makan siang nih, yang udah tadi menyimak obrolan mengenai peluang usaha kreatif dari Simhe ini tertarik banget untuk nyobain. Mungkin sebelum saya buka bisnisnya, saya cobain dulu. Nah, langsung deh meluncur ke tadi titik-titik yang tadi diinfoin oleh Mas Selik. Oke, ada closing statement dari Mas Selik buat teman-teman Sobat Expo dalam bahasan peluang bisnis kreatif ini? Kalau misalnya dari saya, mungkin saya cuma bisa ngomong di sekarang kita semua tahu bahwa ini masa sulit gitu ya. Tapi jangan pernah berhenti mencoba deh. Jangan pernah berhenti berusaha karena kalau misalnya kita hanya bertahan, kita hanya mengandalkan tabungan atau apapun, itu kan pasti kan habis namanya tabungan, ya kan? Jadi kalau saran dari saya selalu bilang jangan takut untuk mencoba untuk membuka sesuatu lah, berusaha entah franchise atau membuka usaha sendiri atau bahkan untuk melamar kerja ke tempat lain. Jangan takut karena ya ini kita udah harus di tahap di mana kita harus maju terus. Sip. Oke, ya ini menarik sekali berbincang di seri ke-7 ini bersama tema peluang bisnis kreatif ya. Tentunya bersama Mas Selik dari Simhe Korean Grill dan ternyata juga ada produk Japanese food-nya juga luar biasa. Oke, ya terima kasih Mas Selik Purnama dari Simhe Korean Grill ya, inspiratif Thank you sekali Mas dan emang Freddy. terima kasih membuka wawasan kita mengenai ternyata bisnis Korean food bisa membuka peluang sendiri buat teman-teman Sobat Expo. Oke, tadi kan ini ada pertanyaan yang belum dijawab nih, Mas Selik. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi disebutkan bahwa yang dijual adalah makanan Jepang. Nah, itu yang konsep baru itu makanan Jepang seperti apa ya? Konsepnya Grab to go ya? Kemudian yang itu Grab to go. Maksudnya Grab to go itu gimana? Kemudian investasinya berapa ya? Yang tadi Grab konsep baru. Grab to go. Jadi kalau Grab to go itu kita identik dengan packagingnya itu kita desain supaya mereka nggak usah harus dine-in, Mas. Jadi seperti yang tadi saya sempat bilangin, customer sekarang itu kan terbagi jadi dua, antara yang mau masuk untuk dine-in dan satu lagi yang maunya delivery aja atau Gojek. Nah sekarang ya ini konsep Grab to go ini kita memanfaatkan keduanya. Jadi para franchisee nanti bisa menyediakan tempat untuk dine-in, tapi yang merupakan fokus juga adalah supaya mereka bisa delivery, mereka bisa take away, mereka nggak harus makan di tempat, mereka bisa bawa makanannya kemanapun yang mereka nyaman. Iya, oke, kayaknya cukup menjawab ya. Kemudian tadi ini ada pertanyaan juga dari Mas Andri Antono dari Jakarta Selatan ya. Dia nanya Iya. modal. Tadi udah diinfokan oleh Mas Selik ya. Modalnya sekitar 350-an juta ya, Mas Selik ya? Betul. Dari A sampai Ya, Z tidak untuk yang termasuk Simhe. tempat ya. Betul. Oke, itu yang untuk Simhe. Nah, kalau yang tadi konsep yang Grab to go untuk makanan Jepangnya, Mas Selik, itu berapa investnya?
Kalau Kalau ada Grab minat? to yang baru itu kita pasti ke awal-awal kita juga ada pre-launching promo ya Mas ya. Jadi otomatis kita pasti ada kasih beberapa khususnya apalagi sekarang ini kalau boleh jujur ini hari pertama saya announce bahwa kita akan ada brand baru Mas di IFBC ini. Wow. Iya, jadi apa namanya bagi yang itu kita pasti kasih special promo pre-launching. Ya. Kisarannya kalau yang Grab to Go ini sampai mereka bisa beroperasional, jadi sudah termasuk tempat, sudah termasuk renovasi, bla bla bla, Mhm. itu hanya di sekitaran 150 sampai 200 juta. 150 hingga 200 juta. Wah, lebih hemat seratusan juta ya. Lumayan nih. Dan ini udah termasuk semuanya Mas ya, udah termasuk dari Iya. bootnya sampai sampai running lah pokoknya. Kalau yang di Simhai tadi kan 350 hanya equipment dan lain-lain, belum termasuk tempatnya. Oke, oke. Jadi memang ini pilihan yang ditawarkan oleh Mas Selik Purnama dan teman-teman dari Singhe Group ya, bahwa ada konsep resto yang Singhe Korean Grill sama Grab to Go yang makanan Jepang, gitu ya Mas Selik ya. Betul Mas. Oke. Betul. Nah ini untuk yang tertarik nih Mas Selik, mereka bisa kontak kemana? Ada kontaknya mungkin Mas Selik bisa infokan ke hotline Ada mana? sih. Mhm. Eh, Atau website? kalau kalau misalnya mau itu bisa langsung ke Simhead Indonesia Instagram kita. Nanti di sana ada Simhe.indonesia Instagram, itu oke. bisa DM, bisa email. Nanti Mhm. setelah email nanti diarahkan ke nomor telepon yang mana. Oke, ada Kalau website misalnya yang bisa mereka kunjungi mungkin? website belum ada, kita masih Belum ada. fokus di Instagram ya. Kita masih Oke. fokusnya di Instagram, semua informasi ada di sana. Cuman khusus informasi yang brand baru kita ini, karena sekali lagi ini benar-benar baru launching di webinar ini, Terima kita kasih Mas Erik. iya, kita apa namanya, kita belum taruh di Instagram kita juga. Nanti bisa minta nomor teleponnya aja supaya bisa langsung di WhatsApp ke nomor teleponnya tersebut. Oke, jadi langsung aja visit ke Instagramnya Simhe Korean Grill, yaitu simhe.indonesia ya. Betul. Searching di Instagram nanti bisa langsung visit, langsung kepo-kepoin ya serunya berbisnis Simhe Korean Grill ini. Kemudian langsung DM aja kalau mau tanya-tanya lebih lengkap atau investasi bagaimana, langsung dijawab oleh tim adminnya. Begitu ya Mas Elik ya? Betul, Mas. Betul. Sip. Nah, mungkin teman-teman peserta webinar ini bisa langsung lihat di kolom chat, itu ada alamat Instagramnya dan juga alamat email mereka dari Simhe. Jadi bisa langsung direct email ke Mas Serik dan teman-teman di Simhe Korean Grill. Oke, ya terima kasih banget Mas Serik Purnama dari Simhe Korean Grill Thank ya. you.